Halo Sobat WK, jumpa lagi bersama dengan saya Joanita. Terkait kunjungan Paus Fransiskus di tanggal 3 hingga 6 September kemarin, itu banyak meninggalkan memori-memori baik, banyak meninggalkan kesan-kesan baik, terutama kesan kesederhanaannya beliau. Untuk siapa? Bukan cuma untuk umat Katolik, tapi untuk seluruh umat, untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saat ini saya sudah menghadirkan seorang Bapak Uskup dari Labuan Bajo ya, sudah hadir bersama kita di studio. Nantinya beliau akan bercerita tentang pengalaman beliau selama kunjungan Paus kemarin. Kayaknya menarik banget ya, karena masih banyak banget yang pengen tahu nih sebenarnya Bapak Uskup ketemu kemarin itu ngapain aja dan ada apa aja sih di balik kunjungan Paus. Oke, saya menyapa dulu ya. Selamat pagi Bapak Uskup. Pagi Ibu Joanita. Baik, oh ya, Sobat WK, Bapak Uskup ini adalah Bapak Uskup terpilih dari Keuskupan Labuan Bajo, Romo Uskup Maximus Regus, gitu ya Romo ya. Romo kemarin itu tuh banyak banget, jadi ketika selesai kunjungan Paus, bukan selesai lah, pokoknya masih kunjungan Paus tuh banyak banget teman-teman saya, gitu yang juga nanya. Ternyata Paus tuh seperti itu ya, mereka tuh kayak kesihir, terhipnotis gitu loh dengan dari awal dia datang, dia memilih mobilnya tuh yang sederhana banget. Terus yang bikin kaget tuh dia memilih untuk duduk di depan. Ya, karena kan seorang kepala negara, Bapak Uskup ya, kepala negara, kemudian pemimpin umat Katolik sedunia, terus seorang tokoh perdamaian dunia, kok mau gitu loh duduk di depan dengan jendela terbuka, dengan jendela terbuka menyapa umat sepanjang jalan gitu loh. Jujur karena kegiatan di redaksi, jadi saya tidak bisa meliput langsung ke lokasi, tapi saya memantau terus. Nah, kita mau dong berbagi cerita dari pengalamannya Bapak Uskup kemarin. Kira-kira Bapak Uskup kemarin itu bertemu sama Paus itu saat-saat kapan ya? Silakan. Baik, terima kasih. Saya melakukan perjalanan dari Labuan Bajo. Kebetulan Labuan Bajo ini adalah keuskupan pemekaran terakhir dari Keuskupan Ruteng. Iya, baru ya. Yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2024 yang lalu. Jadi kurang lebih 2 bulan lebih sedikit ya. Dan tentu ini adalah keputusan dari tahta suci sendiri. Dalam hal ini Paus lah yang memberi keputusan. Penunjukan jadi, langsung begitu penunjukan ya, langsung dari Paus. Dan juga pengangkatan uskupnya. Jadi secara pribadi tentu saya mempunyai antusiasme yang besar untuk datang, dan saya berpikir ini tidak hanya sekedar sebuah perjalanan biasa, tetapi sebuah perjalanan spiritual, perjalanan rohani, karena yang datang ini adalah pemimpin Gereja Katolik tertinggi, tetapi lebih dari itu dia juga adalah simbol untuk banyak hal. Nanti mungkin kita bisa jelaskan simbol kesederhanaan, simbol persaudaraan, simbol perdamaian, kemanusiaan, dan banyak sekali nilai-nilai yang diwakilkan oleh kehadiran Paus ini. Kemarin bersama Bapak Uskup tentu ada beberapa kegiatan yang memang kami sendiri yang ikuti gitu ya, seperti misalnya ke katedral gitu, kemudian pertemuan di KBI bersama satu kelompok difabel. Kami hanya mengantar beliau pulang, jadi kita tidak ikut sampai. Romo nggak ikut di dalam nggak ikut, situ, hanya memang dia hadir di gedung KWI, di mana kami beberapa hari tinggal di situ bersama para uskup. Kemudian misa di GBK, lalu audiensi di Masjid Istiqlal, dan tentu tentu saya sendiri merasa senang karena sempat foto, meskipun foto berkelompok dengan para uskup, tetapi ada momen khusus disediakan. Tentu bukan privilege ya, tapi saya senang bahwa saya senang bahwa dalam beberapa momen itu saya sendiri mendapatkan rahmat dan ada kesempatan untuk berada dekat dengan Paus yang adalah pemimpin tertinggi, dan tentu ada banyak nilai dari kehadiran dia di sini. Jadi bagi saya ini adalah sebuah perjalanan spiritual, perjalanan rohani untuk datang berjumpa dengan Paus. Dan tentu itu beberapa kegiatan yang disiapkan oleh panitia.
tentu ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin agenda khusus dari beliau sendiri di kedutaan, karena ada di dalam rundown itu kegiatannya terbatas di kedutaan. Ya. Oh, jadi kalau selama kegiatan di kedutaan itu tidak melibatkan para uskup gitu ya, Romo ya? Saya kurang tahu, hanya yang dilibatkan itu beberapa kegiatan tadi yang sudah saya sebut. Ya. Baik Romo. Saya mencoba mau bertanya tentang ketika Romo bertemu dengan uskup di katedral, gitu ya Romo ya. Itu kan kayaknya beliau kan baru aja datang ya, maksudnya sehari sebelumnya, kemudian paginya bertemu dengan Presiden Jokowi dan jajarannya, kemudian agak sore ya Romo, itu baru di katedral gitu kan. Nah, kondisinya adalah perjalanan beliau kan itu panjang sekali 13 jam ya Romo ya. Ketika itu Romo melihatnya bagaimana, dan suhu udara itu kan beda banget kan. Beda jauh lah gitu ya Romo ya. Romo melihatnya Bapak Uskup gimana? Apakah sempat kayak yang merasa nggak nyaman atau ada nggak terlintas di wajahnya beliau? Kan kalau di TV kan memang nggak kelihatan ya Romo. Tapi kalau Romo yang melihat, menyaksikan langsung, yang kayaknya benar-benar melihat secara langsung, secara dekat, menurut Romo gimana? Ya, kebetulan saya di barisan kedua. Wah, deket banget dong. Di barisan pertama itu ada beberapa kayak dari KWI, kemudian yang memberi kesaksian, itu speech waktu itu, yang saya lihat hampir tidak memancarkan secara fisik ya, kelelahan gitu. Ya, itu menurut saya, kalau saya merefleksikan lebih jauh ya, Bapak Paus ini kehadirannya itu 70% itu adalah spiritualitas ya. Jadi 30% itu energinya mungkin fisiknya, tetapi 70% itu adalah energi spiritual rohaninya. Jadi itulah yang membuat meskipun secara fisik dia sudah berumur, sudah sepuh, tetapi dia tetap memancarkan gairah, aura yang besar ya. Aura energinya yang besar, yang sangat positif, tidak memancarkan kelelahan, dan bahkan suaranya juga sangat jelas, dan ajakan-ajakannya itu sederhana, tapi saya pikir menjangkau hampir semua audiens itu bisa menerima itu dengan karena ada penerjemahnya, jadi bisa menerima apa yang beliau sampaikan. Tapi secara fisik saya tidak melihat beliau itu mengalami kelelahan meskipun ada perjalanan yang sangat panjang. Jadi saya pikir karena ini adalah sebuah perjalanan rohani spiritual, jadi kekuatan spiritual itulah yang paling besar yang nampak dalam kehadiran dia. Meskipun dia sudah sepuh, tetapi dia bisa mengimbangi keterbatasan fisiknya karena sudah tua itu dengan energi spiritual dan rohani. Dan saya pikir itu yang sangat penting gitu. Dan pesan itu akan sangat kuat untuk kita kalau kita bisa manifestasikan dalam kehidupan kita ya. Bagaimana nilai-nilai kerohanian itu harus benar-benar mengimbangi kehidupan kita, supaya dunia yang makin materialistis ini dan hedonistis ini bisa sedikit direm sedikit, karena ya ceritanya akan panjang, eksploitasi lah, kemudian akumulasi segala macam kerakusan manusia itu kan karena tidak bisa membatasi yang fisik ini, gitu. Jadi dan dia hadirnya Bapak Paus itu justru malah dia kayak yang kayak bukan tamparan ya, tapi mengingatkan kita semua gitu ya Romo ya. Mengingatkan, karena dia tidak pernah secara imperatif begitu ya, memaksa dan sebagainya. Tapi ajakan-ajakan dia itu benar-benar ajakan yang sangat inklusif. Jadi tidak dibatasi kelompok manapun. Jadi sebetulnya itu bisa menyentuh hati setiap orang, yang tergantung bagaimana respons kita untuk menerima ajakan itu. Ya. Baik, tapi ternyata memang respon positifnya tuh aura. Jadi gini loh Romo, pada saat Bapak Paus itu muncul gitu kan di namanya di audiens gitu kan, sampai dengan di katedral bertemu dengan Presiden Jokowi di katedral tuh kelihatan sekali bahwa aduh ini aura positifnya tuh kayak menebar kemana-mana gitu, sampai semua orang tuh ngerasain kayak ya ampun kok ada orang sebaik dan selembut ini gitu loh Romo. Jadi kayaknya gitu, kayak jadi diajarin di antara semua masalah hidup yang udah bebannya udah banyak, tapi ternyata ada satu pemimpin atau bapak kita tuh yang hadir untuk nyiramin semuanya, untuk kayak hapus semuanya gitu. Sementara itu kita tersihir semua selama dia tanggal 3 sampai tanggal 6 kemarin gitu ya Romo ya.
Baik, Romo, ini kan saya dengar bahwa tadi kan Romo di awal sudah cerita bahwa Keuskupan Romo ini adalah Keuskupan baru. Keuskupan baru pemekaran dari Keuskupan Ruteng, Ya. yang adalah dibentuk oleh dari Vatikan Vatikan langsung. Dan penunjukan Romo pun juga menurut cerita nih Romo, dari info yang saya dapat, bahwa itu juga langsung dipilihkan oleh Vatikan gitu ya. Berarti dalam arti kan di sini ada pemimpin tertingginya adalah Paus sendiri gitu ya. Kemudian gini Romo, terkait hal tersebut, makna kunjungan dari dari Paus Fransiskus untuk penugasan Romo Uskup sendiri itu dalam melayani di Keuskupan itu akan seperti apa nantinya? Romo akan membuat kayak gimana gitu mungkin dengan umat-umat di Labuan Bajo? Baik, sebetulnya ada beberapa hal yang penting ya. Yang pertama, sebagai pribadi tentu saja kehadiran Paus Fransiskus ini membawa apa istilahnya, untuk saya sendiri atau untuk gereja itu menghadirkan sebuah otokritik yang ya sangat jelas bagaimana kita harus bersikap, membangun budaya keagamaan yang sesuai gitu. Dan saya melihat ini bukan hal yang mudah gitu. Bukan hal yang mudah karena tantangan ya Romo ya. Paus punya standar itu sangat tinggi. Ada KPI-nya ya Romo ya. Standarnya sangat tinggi sekarang. Dia datang dengan mobil yang menurut kita di Indonesia gitu ya, dari banyak komentar, oh sederhana sekali mobilnya. Kemudian beberapa hal yang dia tampilkan itu memang benar-benar dia membuat sebuah standar yang sangat tinggi bagaimana kita mengekspresikan diri sebagai orang-orang beriman begitu. Dan tentu ini tantangan yang besar karena bagaimanapun kan ada privilege tertentu yang mungkin ditawarkan atau kita harus terima, tetapi Paus itu kan ya semua. Dia ada di puncak privilege, tetapi dia membatalkan semua itu untuk satu nilai yang ingin dia pesan dan diharapkan itu bisa menjadi bagian dari budaya kehidupan. Jadi secara pribadi bagi saya itu adalah sebuah otokritik, tapi juga panggilan untuk bisa menjalankan itu. Kemudian ini Keuskupan Labuan Bajo ini dia disebut sebagai Keuskupan super premium karena pariwisata. Iya, Romo. Nah ini dia sedang booming, banyak kunjungan ke sana dan sebagainya. Tapi ada beberapa isu yang selalu dibicarakan oleh Paus kita ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama misalnya lingkungan di Laudato Si dan sebagainya, keberlanjutan, sustainabilitas lingkungan, itu menjadi hal yang penting dalam strategi menggereja atau Keuskupan baru ini ke depannya. Bagaimana memastikan apa yang kita lakukan sekarang ini tidak mengancam generasi yang akan datang. Kemudian juga perhatian dia kepada masyarakat atau komunitas-komunitas pinggiran yang dia menawarkan aspek solidaritas gitu, kesetiakawanan, bela rasa dan sebagainya. Tetapi dia juga maju ke konsep yang lain yang dia sebut dengan sinodalitas. Sinodalitas itu artinya berjalan bersama. Berjalan bersama ini bukan berjalan lebih cepat. Kalau misalnya gitu, barengan, kalau bisa cepat juga baik juga. Gitu. Tapi yang pertama adalah berjalan bersama. Jadi itu sedikit mungkin dia lebih maju dari solidaritas tadi. Jadi tidak hanya memperhatikan, terkesan nanti ada yang menjadi objek saja dan sebagainya, tapi ini berjalan bersama, mengajak bersama untuk berjalan begitu. Jadi mudah-mudahan Keuskupan baru ini yang Keuskupan terakhir di Indonesia ini bisa membawa nilai-nilai dan semangat yang ditampilkan atau ditunjukkan oleh Bapak Suci selama 4 hari di sini nih, dan juga selama ini yang dia sudah tulis melalui ensiklik, melalui surat-suratnya, melalui pidato-pidatonya itu sebagai bagian dari karya-karya gereja ke depan di Keuskupan baru ini. Tapi ya ini tidak mudah karena seperti saya katakan tadi ini tantangannya banyak ya, Romo ya. Tantangan banyak, tapi juga harapan tinggi juga mungkin karena dia Keuskupan baru. Kemudian daerah pariwisata yang sedang booming begitu, jadi banyak harapan. Tapi harapan itu bisa menjadi tantangan, bisa menjadi sesuatu yang ya kita harus mempersiapkan diri dengan baik lah untuk bisa berjalan di jalan yang konstruktif ke depan ini.
sebagai keuskupan yang penuh harapan ini. Semoga lancar ya Romo ya. Baik Romo, dari data yang kami peroleh, Labuan Bajo ini menjadi destinasi kedua saat ini setelah Bali, gitu ya. Benar ya Romo ya? Karena kan kayaknya wisatawan tuh banyak banget ke sana. Kemudian dengan adanya menjadi tujuan wisata utama dari berbagai negara maupun dari daerah, maksudnya dari daerah Nusantara lainnya. Menurut Romo, kira-kira tantangannya apa sih Romo? Romo akan mengajak semua masyarakat di Labuan Bajo untuk bisa seperti berbuat atau berperilaku sederhana seperti yang Bapak Paus sudah contohkan ke kita. Itu kan tadi yang Romo bilang kan mungkin tantangannya banyak, jangan-jangan ini salah satunya gitu ya. Kira-kira kalau boleh kita di-spill nih, Romo Uskup nih punya program apa yang menurut Romo itu mungkin bisa kita boleh tahu di-spill sedikit yang mencontoh kesederhanaan dari Paus Fransiskus. Ya baik, tentu ini tantangan juga ya. Berat ya Romo ya. Berat. Ya, karena kan tawarnya banyak ya Romo ya, kayak misalnya mungkin maaf Romo, kayak misalnya mungkin ditawarkan misalnya jual tanahnya ke kami untuk kita bangun ini gitu kan Romo bisa jadikan ya Romo seperti itu ya. Ya tentu gereja itu kan punya punya medium-medium untuk menyampaikan pengajaran begitu, kemudian ajakan-ajakan pastoral kepada umat supaya bisa menjadikan kesederhanaan itu sebagai budaya dalam kehidupan gitu. Kesederhanaan ini adalah satu sikap di mana kita harus berani untuk menahan diri untuk mengatakan berhenti terhadap sesuatu yang kalau kita lakukan lebih dari itu mungkin berpotensi untuk merusak kehidupan kita sendiri atau merusak kehidupan ekologi, kehidupan di sekitar kita. Jadi konsep kesederhanaan ini yang kadang-kadang belum ada, dan menurut saya bukan hanya umat, tetapi juga banyak pihak lah. Kemudian mungkin investor-investor yang punya modal, yang punya kapital, yang membidik Labuan Bajo ini sebagai arena kapitalisasi dan sebagainya, ya perlu berpikir bahwa ladang cuan gitu ya, mereka harus berpikir bahwa pada titik tertentu ya harus berhenti untuk lebih jauh, kita katakanlah mengeksploitasi dan sebagainya. Tapi tentu harus ada koridornya. Jadi kita juga akan mengajak juga mungkin pemerintah dan semua stakeholder yang lain, sehingga ini tidak hanya sekedar sebuah himbauan moral etis ya, tapi dia harus menjadi bagian dari pemihakan kebijakan untuk melihat bahwa eksploitasi atau profitisasi seperti itu pasti akan pada titik tertentu itu pasti akan mengirimkan alarm bahaya untuk kehidupan. Jadi selain mengajak umat untuk membangun budaya kesederhanaan itu, gaya hidup dan sebagainya, kemudian menciptakan solidaritas di antara mereka sehingga banyak hal yang bisa diselesaikan secara bersama, itu tidak membutuhkan modal atau uang yang besar untuk menyelenggarakan satu event atau peristiwa, tapi juga di pihak lain di bagian-bagian barangkali kebijakan publik perlu juga diadvokasi oleh gereja sebagai garansi moral etis lah seperti itu, untuk mengingatkan bahwa kita perlu menjaga ekosistem ekologi ini dengan satu mentalitas, juga dengan pemihakan etis, tapi juga dengan kepastian kebijakan publik untuk menjaga semua ini. Kalau ini tidak berjalan bersama, kita tidak akan menemukan atau kita tidak bisa memastikan bahwa lingkungan kita ini punya usia yang panjang gitu, untuk generasi sesudah kita ya. Baik Romo. Kemudian yang terakhir Romo, ini adalah saya tuh kepengen tahu ya harapan dari Romo Uskup sendiri. Kan Romo sudah 3 hari secara tidak langsung bersama dengan Bapak Paus Fransiskus secara langsung mendapatkan berkat khusus. Kalau saya boleh bilang adalah Bapak Uskup ini termasuk orang yang beruntung karena saya nggak bisa ketemu gitu kan ya. Baik, harapannya Romo Uskup atas kunjungan Bapak Paus kemarin untuk tugas pelayanan kegembalaan, terutama untuk umat di Labuan Bajo sendiri.
Baik, Selain tentu tadi ya. Romo mungkin mengedukasi tentang kesederhanaan dan sebagainya. Ya. Romo pengennya kayak gimana sih? Yang pertama sekali dengan kehadiran Keuskupan baru ini kan sebuah rahmat, Baik. sebuah Iya. berkat gitu. Berkat Yang paling banget. pertama yang harus disadari oleh saya sendiri sebagai pribadi dan nanti umat Keuskupan Labuan Bajo. Jadi belum berpikir hal-hal yang besar di luar itu, tapi berpikir bahwa ini adalah rahmat dan berkat. Nah, ketika Keuskupan baru ini dibentuk, hal itu juga membuktikan bahwa Tuhan itu terus bekerja untuk menyelamatkan, untuk memberi sesuatu yang besar ya, secara spiritual, secara rohani. Jadi bagi saya yang paling penting sekarang ini adalah bersyukur karena sudah ada Keuskupan baru, karena Keuskupan itu kan dia adalah sebuah simbol komunitas yang akan berjalan bersama untuk ya katakanlah banyak nilai-nilai keselamatan yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus itu. Dan saya pikir dengan kehadiran Paus Fransiskus ini selain ajakan, tapi dia juga membawa berkat untuk gereja Indonesia, tapi juga secara khusus kami sebagai Keuskupan baru yang beliau sendiri membentuknya sebagai Keuskupan terbaru atau terakhir di Indonesia, termuda gitu. Jadi tentu ada banyak harapan, banyak tantangan, banyak beban tadi itu kalau dalam bahasa yang sedikit negatifnya, tapi saya melihat ini adalah suatu berkat, rahmat, dan ya dalam kacamata iman Tuhan pasti akan juga menyiapkan kekuatan yang lain supaya rahmat itu bisa bekerja di dalam komunitas Keuskupan Labuan Bajo, Keuskupan baru ini gitu. Baik, terima kasih Romo. Dan terakhir ya Romo, pesannya Romo untuk kita semua yang ada di sini maupun yang nanti menonton ini, dengan adanya Bapak Paus sudah beranjak dari tempat kita, tapi kan masih meninggalkan kenangan, dan mungkin kenangan ini tuh nggak akan hilang sampai kita nanti nggak ada di sini. Kira-kira Romo monggo silakan berpesan untuk kami semua, mungkin apa meneladani Bapak Paus seperti apa, atau Romo berharap kami semua bisa seperti apa. Silakan Romo. Baik, saya pikir kehadiran Paus ini, Paus Fransiskus telah menunjukkan bahwa kesederhanaan itu bukanlah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan transformatif gitu. Nah, ternyata Paus yang sederhana dan sangat sederhana itu bagi beberapa kalangan di kita di Indonesia ini menghadirkan daya pembaharu yang luar biasa. Jadi saya pikir ketika kesederhanaan itu menjadi bagian dari bukan hanya gaya hidup, tapi menjadi cara berada atau menjadi budaya kehidupan kita, saya kira kita akan melihat satu bentuk kehidupan yang di dalamnya ada solidaritas, ada keterbukaan, kesetiakawanan, persahabatan, dan kita bisa memenangkan banyak sekali nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Jadi memang ini mungkin sulit bagi kita, tetapi saya kira ini pesan yang sangat jelas yang dipancarkan oleh Paus Fransiskus dalam kehadirannya, the power of simplicity, kekuatan dari kesederhanaan itu yang bisa mentransformasi, bisa mengubah gitu ya. Dan kenapa itu bisa transformatif? Karena dia sendiri melakukan itu, begitu. Saya kira itu bukan cuma mencontohkan, tapi beliau sudah melakukan dia sudah sendiri, lama ternyata jadi budayanya mereka gitu ya Romo ya. Melakukan itu. Baik, Romo terima kasih atas kehadirannya, dan juga Sobat WK, Sobat WK terima kasih untuk menyimak kami berdua di sini, dan kita doakan Romo Uskup Max Siregus untuk bisa memimpin Keuskupan baru Labuan Bajo nantinya dengan teladan dari Bapak Paus Fransiskus yang sudah mengajarkan bahkan mencontohkan kita semua selama kunjungannya di Indonesia kemarin ya. Baik kesederhanaan, kesetiaan, kemudian sukacita, damai, dan terutama cinta kasihnya. Begitu ya Romo ya. Baik, saya dengan Joanita kembali lagi dalam acara yang lain. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.